Halo semuanya. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas bagian pertama hingga ketiga dari buku On the True Doctrine, A Discourse Against the Christians, yang ditulis oleh Celsus sekitar tahun 170. Pada video ini, kita akan membahas bagian keempat dari buku tersebut, yang mengkritik keras orang Kristen. Menurut Celsus, orang Kristen adalah orang bodoh yang mengajarkan kebodohan. Selain itu, dia juga mengatakan banyak hal lain yang bisa menyakiti orang Kristen. Oleh karena itu, jika Anda seorang Kristen yang mudah tersinggung, saya tidak menyarankan Anda untuk menonton video ini. Namun, jika Anda ingin menguji kesabaran Anda, silakan tonton video ini, dan kita akan melihat seberapa lama Anda bisa mendengarnya. Oke, mari kita mulai ya. Doktrin Kristen dibandingkan dengan doktrin Yunani. Kita meninggalkan orang Yahudi kita yang merasa puas karena telah memenangkan perkaranya melawan orang-orang Kristen. Ketika kembali mempertimbangkan kebenaran keyakinan mereka, saya heran bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi berdebat begitu bodohnya satu sama lain. Perselisihan mereka tentang apakah Yesus adalah atau bukan Mesias, malah mengingatkan saya pada pepatah tentang bayangan keledai. Faktanya, tidak ada hal yang benar-benar berarti dalam perselisihan mereka. Keduanya memegang gagasan yang sama sekali tidak masuk akal, bahwa seorang penyelamat ilahi telah dinubuatkan sejak lama dan akan datang untuk tinggal di antara manusia. Perbedaan mereka hanya pada apakah penyelamat itu telah datang atau belum. Orang Kristen mengatakan ya dan mengutip mukjizat Yesus sebagai bukti identitasnya. Orang Yahudi mengatakan bahwa penyihir manapun dapat mengajukan bukti semacam itu, dan keadaan kematian Yesus membuktikan bahwa dia adalah seorang penipu. Saya sendiri cenderung sedikit setuju dengan pandangan terakhir ini, karena mukjizat dan keajaiban memang telah terjadi di mana-mana dan sepanjang masa. Asklepius melakukan karya-karya besar dan meramalkan masa depan kota-kota yang memelihara kultusnya, seperti Trika, Epidaurus, Kos, dan Pergamum. Ada juga Antea dari Prokonesos, atau kasus seorang Klazomenian tertentu, atau Cleomedes dari Astipalea. Namun, saya juga harus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki bakat untuk menghasilkan omong kosong semacam itu. Secara ras, mereka adalah orang-orang yang mirip dengan bangsa Mesir, dan setelah memberontak melawan kerabat Mesir mereka, dan pada gilirannya disingkirkan oleh para pemimpin Mesir, mereka berjalan sendiri, hanya untuk mengalami penolakan serupa dari kultus Kristen yang muncul di tengah-tengah mereka. Dalam kedua kasus tersebut, kemurtadan melahirkan kemurtadan dan penolakan menghasilkan penolakan. Sekarang, orang-orang Kristen sama sombongnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengaku ingin mencari pengikut baru, tetapi mereka justru berkembang melalui martir. Saya cukup curiga bahwa jika semua orang ingin menjadi Kristen, kultus itu akan segera menutup pintu bagi para calon pengikut. Pada awal gerakan mereka, jumlah mereka sangat sedikit dan tujuan mereka seragam. Sejak saat itu, mereka telah menyebar kemana-mana, dan kini jumlah mereka mencapai ribuan. Tidak mengherankan oleh karena itu bahwa di antara mereka muncul perpecahan. Berbagai kelompok dengan segala macam kepentingan, masing-masing ingin memiliki wilayahnya sendiri. Tidak mengherankan pula bahwa ketika perpecahan ini semakin banyak, berbagai pihak mulai saling mengutuk. Sehingga hari ini mereka hanya memiliki satu hal yang, kalaupun ada, masih sama. Nama Kristen. Namun meskipun mereka dengan bangga berpegang pada nama tersebut, dalam banyak hal lainnya mereka saling bertentangan. Saya pikir meskipun demikian, lebih mengherankan bahwa masih ada beberapa titik kesepakatan di antara mereka, mengingat keyakinan mereka tidak memiliki dasar yang kokoh. Mereka, misalnya, sepakat bahwa orang luar tidak dapat dipercaya, dan bahwa mereka sendiri harus tetap menjadi murtad abadi dari agama-agama yang diakui. Sekarang mungkin akan dipertanyakan bagaimana orang-orang dengan keyakinan yang begitu berbeda dapat meyakinkan orang lain untuk bergabung dengan barisan mereka. Orang-orang Kristen menggunakan berbagai metode persuasi dan menciptakan sejumlah insentif yang menakutkan. Yang paling mencolok, mereka telah merumuskan doktrin yang benar-benar menjijikkan tentang hukuman dan ganjaran kekal, yang melampaui apapun yang dapat dibayangkan oleh para filsuf, yang tidak pernah menyangkal adanya hukuman bagi orang yang tidak benar atau ganjaran bagi yang diberkati.
Saya mendengar bahwa sebelum upacara mereka, di mana mereka memperluas kesalahpahaman mereka tentang tradisi kuno, mereka membangkitkan para pendengar mereka hingga ke titik histeria dengan musik seruling, seperti yang terdengar di antara para pendeta Cibele. Dalam agama-agama kuno Mesir, saya ingat, seseorang akan terpikat oleh kemegahan tempat sucinya, taman-taman suci, pintu masuk yang besar, bait suci yang dikelilingi oleh tenda-tenda yang indah. Belum lagi efek hipnotis dari ritual-ritual itu sendiri yang dibuat untuk memikat orang-orang yang mudah tertipu. Namun setelah masuk, apa yang ditemukan oleh pemuja? Seekor kucing atau monyet, seekor anjing, buaya, atau kambing. Rancangan agama kuno tersebut adalah untuk mengesankan pada para inisiat bahwa mereka telah mempelajari pengetahuan rahasia, bahwa makna dari hewan-hewan tersebut diberikan kepada mereka dan hanya pada mereka. Namun, setidaknya agama Mesir melampaui penyembahan terhadap binatang yang tidak rasional. Hewan-hewan itu adalah simbol dari gagasan yang tak terlihat dan bukan objek penyembahan itu sendiri. Agama orang Kristen tidak diarahkan pada suatu gagasan, melainkan pada Yesus yang disalibkan. Dan ini tentu saja tidak lebih baik daripada penyembahan terhadap anjing atau kambing dalam bentuk terburuknya. Orang Kristen mengabaikan jasa baik Dioskuri, Herakles, Asklepius, dan Dionysus, dengan mengatakan bahwa mereka bukanlah dewa karena pada awalnya mereka adalah manusia. Namun mereka mengaku percaya pada dewa bayangan yang hanya muncul kepada anggota kecil kelompoknya, dan itu pun tampaknya hanya sebagai semacam arwah. Sekarang, dalam kasus Asklepius, banyak orang, baik Yunani maupun barbar, mengaku melihatnya bukan sebagai bayangan semata, tetapi Asklepius itu sendiri melakukan karya-karya baiknya yang biasa dan meramalkan masa depan. Atau ambil contoh Aristeas, yang secara ajaib menghilang dari pandangan manusia, kemudian muncul kembali, dan kemudian mengunjungi banyak bagian dunia, serta menceritakan perjalanannya. Begitu besar kekuasaannya sehingga bahkan Apollo dikatakan memerintahkan orang Metapontinus untuk menganggap Aristeas sebagai dewa. Saya ingin cepat-cepat mengatakan, tidak ada lagi orang yang percaya bahwa Aristeas adalah dewa. Hal yang sama berlaku untuk Abaris si Hyperborean, yang menurut Herodotus membawa sebuah panah mengelilingi seluruh dunia tanpa berhenti untuk makan. Namun, bahkan kekuatan seperti itu tidak membuat orang-orang menjadikannya dewa. Ada juga Clazomenian, yang dikatakan bahwa jiwanya kadang-kadang meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran sendirian. Sebuah keajaiban yang luar biasa, tetapi tidak ada yang menganggapnya sebagai dewa. Dan Cleomedes si Astipalean, ia masuk ke dalam sebuah peti, menutup tutupnya dan tidak terlihat di dalamnya ketika peti itu dihancurkan berkeping-keping oleh mereka yang ingin menangkapnya. Mungkin ia menghilang karena suatu tindakan providensi, tetapi yang pasti hilangnya dia tidak membuat orang-orang menyatakan dia sebagai dewa. Saya tekankan bahwa orang-orang Kristen menyembah seorang manusia yang ditangkap dan mati, seperti halnya bangsa Getai yang menghormati Zamolxis, atau orang Sisilia yang menyembah Mopsus, orang Akarnania yang menyembah Amphilochus, orang Thebes yang menyembah Amphiarus, dan orang Lebadia yang menyembah Trophonius. Penghormatan yang mereka berikan kepada Yesus tidak berbeda dengan penghormatan yang diberikan kepada anak laki-laki kesayangan Hadrian, Antinous. Namun, mereka menolak perbandingan antara Yesus dan dewa-dewa yang sudah mapan sedemikian rupa sehingga iman mereka telah membutakan penilaian mereka. Sebab, hanya iman buta yang dapat menjelaskan cengkeraman yang dimiliki Yesus atas imajinasi mereka. Mereka menekankan bahwa dia memang lahir sebagai manusia fana, bahwa tubuhnya sama rapuhnya seperti emas, perak, dan batu. Dengan kelahiran tersebut, dia berbagi kelemahan duniawi yang oleh orang Kristen sendiri dianggap menjijikan. Namun, mereka mengklaim bahwa dia meninggalkan tubuh fana itu untuk menerima tubuh lain, sehingga menjadi dewa. Tetapi jika apoteosis adalah tanda keilahian, mengapa bukan Asklepius, Dionysus, atau Herakles, yang kisahnya jauh lebih kuno? Saya pernah mendengar seorang Kristen mengejek orang-orang di Kreta yang menunjukkan makam Zeus kepada para turis, mengatakan bahwa orang-orang Kreta itu tidak memiliki alasan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Mungkin saja demikian. Namun, orang-orang Kristen mendasarkan iman mereka pada seseorang yang bangkit dari makam. Bahkan orang-orang Kristen yang lebih cerdas pun mengajarkan hal-hal yang absurd ini. Nasihat mereka seperti ini. Jangan ada yang terpelajar, bijaksana, atau masuk akal yang mendekat. Karena kemampuan-kemampuan ini kami anggap sebagai keburukan.
Tetapi siapa saja yang bodoh, tidak berpendidikan, kekanak-kanakan, biarlah dia datang dengan berani. Dengan fakta bahwa mereka sendiri mengakui bahwa orang-orang seperti inilah yang layak bagi dewa mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka hanya ingin dan mampu meyakinkan orang-orang bodoh, tidak terhormat dungu, serta para budak, wanita, dan anak-anak kecil. Lebih jauh lagi, kita melihat bahwa orang-orang Kristen ini memamerkan kelicikan mereka di pasar dan berkeliling mengemis. Mereka tidak berani berbicara dengan orang-orang yang cerdas atau mengungkapkan keyakinan mereka yang sophisticated di hadapan orang bijak. Sebaliknya, dimanapun seseorang menemukan sekelompok remaja laki-laki atau sekumpulan budak atau segerombolan orang bodoh, di sanalah para pengajar Kristen juga berada, memamerkan filsafat baru mereka yang mulia. Di rumah-rumah pribadi, seseorang dapat melihat para pekerja wol, tukang sepatu, tukang cuci, dan petani-petani yang paling tidak terpelajar, yang tidak akan berani menyuarakan pendapat mereka di depan orang-orang yang lebih cerdas daripada mereka. Namun, biarkan mereka menemui anak-anak di rumah-rumah pribadi, atau menemukan istri-istri yang mudah tertipu, maka Anda akan mendengar pernyataan-pernyataan yang menggelikan. Misalnya, Anda akan mendengar mereka mengatakan bahwa anak-anak tidak perlu memperhatikan ayah atau guru mereka, tetapi harus mematuhi mereka, orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa orang tua dan guru mereka itu bodoh, dan sebenarnya adalah orang-orang yang sangat jahat yang suka mengungkapkan pendapat-pendapat konyol mereka. Orang-orang Kristen ini mengklaim bahwa hanya mereka yang tahu cara hidup yang benar, dan bahwa jika anak-anak percaya kepada mereka, mereka akan bahagia, dan rumah tangga mereka juga akan bahagia. Sekarang, jika saat mereka berbicara seperti itu kepada anak-anak, kebetulan ada seorang guru yang lewat atau seseorang yang cerdas, atau bahkan ayah dari salah satu anak-anak itu, orang-orang Kristen ini akan melarikan diri ke segala arah, setidaknya mereka yang lebih berhati-hati. Namun mereka yang lebih nekat mendorong anak-anak untuk memberontak. Mereka memberitahu anak-anak bahwa mereka tetap diam di hadapan orang tua dan guru, hanya karena mereka tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang korup seperti para penyembah dewa-dewa ini, yang jika mereka tahu apa yang didengar oleh anak-anak, kemungkinan besar akan menghukum mereka karena mendengarkannya. Orang-orang Kristen ini juga mengatakan kepada anak-anak bahwa mereka harus meninggalkan ayah dan guru mereka, dan mengikuti para wanita serta teman-teman kecil mereka ke bengkel pemintal wol, atau ke tukang sepatu, atau ke tempat tukang cuci, agar mereka bisa belajar menjadi sempurna. Dengan logika ini, mereka telah berhasil meyakinkan banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Tolong jangan berpikir bahwa saya mengkritik orang Kristen lebih keras daripada yang pantas mereka terima. Namun, saya pikir siapapun dapat melihat bahwa ajakan untuk bergabung dengan misteri-misteri lain jauh berbeda. Ajakan itu biasanya berbunyi, "Majulah, siapa saja yang memiliki hati yang murni dan lidah yang bijak, atau siapa saja yang bebas dari dosa dan jiwanya murni, kalian yang benar dan baik, majulah." Dalam agama-agama misteri, kata-kata seperti itu adalah hal yang umum. Begitu pula janji bahwa keanggotaan akan membawa semacam penyucian dari dosa-dosa. Namun, ajakan untuk bergabung dengan kultus Kristus berbunyi seperti ini. Siapa saja yang berdosa, siapa saja yang bodoh, siapa saja yang kekanak-kanakan, ya siapa saja yang malang, kepadanya adalah kerajaan dewa. Dengan demikian, mereka mengundang menjadi anggota mereka orang-orang yang menurut pengakuan mereka sendiri adalah pendosa. Orang-orang tidak jujur, pencuri, perampok, pembuat racun, penghujat dari segala jenis, dan pencuri makam. Maksud saya, kultus mana lagi yang secara aktif mengundang para perampok untuk menjadi anggota? Alasan mereka untuk semua ini adalah bahwa dewa mereka diutus untuk memanggil para pendosa. Ya, baiklah, itu masuk akal. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang benar? Bagaimana mereka menjelaskan fakta bahwa ajaran mereka ditujukan kepada orang-orang dari golongan terendah? Mengapa Kristus mereka tidak diutus kepada mereka yang tidak berdosa? Apakah tidak berdosa itu memalukan? Apakah mereka mengatakan bahwa seorang dewa yang akan menerima orang yang tidak benar, asalkan ia bertobat dan merendahkan dirinya, tidak akan menerima orang yang benar, meskipun ia tetap teguh dalam kebenarannya dan menghormati dewa sejak awal hidupnya? Tentu saja orang-orang Kristen berasumsi bahwa semua orang adalah pendosa, sehingga mereka dapat memperluas ajakan mereka kepada masyarakat umum. Mungkin memang benar bahwa semua orang cenderung berdosa, meskipun tidak semua orang benar-benar berdosa.
Tetapi jika memang benar bahwa semua orang berdosa, mengapa dewa mereka tidak hanya memanggil seluruh umat manusia kepada keselamatan daripada secara khusus memanggil orang-orang jahat? Mengapa, dalam nama apapun, ada preferensi ini terhadap pendosa? Saya curiga tahu mengapa orang Kristen menyampaikan pesan mereka seperti itu, karena mereka tidak mampu mengubah siapapun yang benar-benar berbudi luhur dan baik. Ini satu-satunya penjelasan atas preferensi mereka yang jelas terhadap orang jahat dan penuh dosa. Dewa Kristen tampaknya digerakkan oleh perasaan belas kasihan dan kasih sayang kepada orang-orang yang berkumpul di gereja-gereja Kristen, atau setidaknya itulah yang mereka yakini. Belas kasihan semacam itu tentu sangat melegakan bagi pelaku kejahatan, karena ia dapat mengandalkan fakta bahwa bahkan dewa yang menghakimi perbuatannya pun tidak kebal terhadap tangisan atau pertunjukan emosi. Apakah mereka menyiratkan bahwa orang baik akan ditolak oleh dewa semacam itu? Apakah mereka bermaksud mengatakan bahwa orang bijak terhalang dan tersesat oleh kebijaksanaannya? Setidaknya saya menduga demikian ketika saya mempertimbangkan doktrin-doktrin mereka yang vulgar. Saya sangat meragukan bahwa ada orang yang benar-benar cerdas yang mempercayai doktrin-doktrin orang Kristen. Karena untuk mempercayainya, seseorang harus mengabaikan orang-orang yang tidak cerdas dan tidak terpelajar yang diyakinkan oleh ajaran tersebut. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa mengabaikan fakta bahwa pengajar Kristen hanya senang dengan murid-murid yang bodoh, bahkan mencari-cari orang yang kurang cerdas? Seorang pengajar iman Kristen adalah seorang penipu yang menjanjikan untuk menyembuhkan tubuh yang sakit, tetapi mencegah pasiennya untuk menemui dokter kelas 1 yang memiliki pengobatan yang nyata, karena takut keterampilan dan pelatihan yang lebih baik akan mengungkapkan kebohongannya. Dengan demikian, para pengajar Kristen memperingatkan, jauhkan diri dari dokter. Dan kepada sampah yang membentuk perkumpulan mereka, mereka berkata, pastikan tidak ada di antara kalian yang memperoleh pengetahuan, karena terlalu banyak belajar adalah hal yang berbahaya. Pengetahuan adalah penyakit bagi jiwa, dan jiwa yang memperoleh pengetahuan akan binasa. Guru kalian bertindak seperti pemabuk yang memasuki sebuah kedai dan menuduh para pelanggan sebagai orang yang mabuk. Seorang buta yang mengkhotbahkan kepada orang yang rabun bahwa mereka memiliki penglihatan yang cacat. Saya mengajukan tuduhan ini terhadap orang-orang Kristen, dan bisa mengajukan banyak lagi yang saya hindari untuk lakukan. Saya menegaskan bahwa mereka menghina dewa. Mereka menyesatkan orang-orang jahat, menawarkan mereka segala macam harapan palsu, dan mengajarkan mereka untuk membenci apa yang benar-benar baik, mengatakan bahwa mereka harus menghindari pergaulan dengan orang-orang baik. Jadi, itu adalah kritik Celsus terhadap orang Kristen di zamannya. Dia mengatakan, orang-orang yang memeluk agama Kristen adalah penjahat dan anak-anak yang bodoh. Orang Kristen adalah kelompok orang bodoh yang mengajarkan kebodohan. Mereka mengajarkan untuk memberontak terhadap orang tua, menghindari sekolah dan dokter. Celsus bahkan menggambarkan orang Kristen sebagai orang yang anti-sains dan tidak ingin berbicara dengan orang pintar. Apakah Anda setuju dengan pendapat Celsus? Ini benar-benar menarik, karena di era ini, orang Kristen adalah salah satu kelompok yang paling banyak mendapatkan penghargaan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk kedokteran. Dan di Indonesia, sekolah-sekolah terbaik adalah sekolah Kristen. Rumah sakit terbaik di Indonesia juga adalah rumah sakit Kristen. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang Kristen saat ini adalah orang pintar. Tentu saja ada orang Kristen yang bodoh. Sejujurnya, saya juga menemukan orang Kristen seperti yang dikatakan Celsus. Misalnya orang Kristen yang percaya pada teori konspirasi, menolak sains, dan sebagainya. Jadi apakah Celsus benar? Kita yang mempelajari psikologi tahu bahwa apa yang dikatakan Celsus adalah bias yang disebut generalisasi. Tapi tidak apa-apa, kita menghormati pendapat setiap orang, termasuk pendapat Celsus. Oleh karena itu, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan Celsus? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Pada video berikutnya, kita akan membahas bagian berikutnya dari buku Celsus yang lebih pedas lagi. Jadi bagi Anda yang belum berlangganan, klik tombol subscribe sekarang agar Anda mendapat pemberitahuan jika ada video baru yang tayang. Itu saja untuk video kali ini. Yesus Kristus memberkati Anda.
tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas tiang untuk menerangi semua. Hendaklah terangmu bercahaya, menerangi seluruh umat manusia. Mereka akan melihat kebaikanmu dan memuliakan Bapa di surga. Dan inilah hukuman bagi dunia. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih cintai gelap karena perbuatan mereka jahat. Ketika aku di dunia, akulah terang dunia. Siapa yang ikut aku tidak jalan dalam gelap. Akulah terang yang telah datang ke dalam dunia. Orang yang percaya tidak hidup dalam kegelapan. Sekarang kamu semua adalah terang dunia. Kota di atas gunung tidak dapat disembunyikan. Tidak ada yang nyalakan pelita di bawah gantang. Semua taruh di atas tiang untuk